Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiragamas dengan NIM 190302116 dan teman saya Ali Fahi dengan NIM 190302114. Di sini kami akan menjelaskan tentang statement of cash flow. Tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aliran kas masuk inflow terdiri dari 1. Kas diterima dari pelanggan, 2. Dividen diterima, dan terakhir refund dari pemasok. Untuk aliran kas keluar atau outflows, pembayaran pemasok, pembayaran karyawan, dan pembayaran pajak. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aliran kas masuk inflows, penjualan aktiva tetap, sekuritas utang jangka panjang dan modal, penjualan real estate. Untuk aliran kas keluar atau outflows, yaitu pembelian aktiva tetap, meminjamkan dana ke pihak lain, dan yang terakhir pembelian real estate. Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aliran kas masuk inflows, utang jangka panjang, penjualan obligasi atau saham. Aliran kas keluar, pembayaran dividen. Berikut ini adalah contoh dari net cash flow pada aktivitas operasi. Menentukan kas diterima dari pelanggan. Itu penerimaan cash dari customer itu sama dengan pendapatan dari penjualan, akan bernilai tambah atau plus apabila terjadi penurunan biaya piutang, dan akan bernilai min atau kurang apabila terjadi peningkatan piutang. Menentukan kas dikeluarkan. Pembayaran tunai untuk biaya operasional itu akan bernilai plus jika terjadi kenaikan biaya prabayar, tapi akan bernilai kurang atau min jika terjadi penurunan biaya prabayar, atau akan bernilai tambah apabila terjadi penurunan hutang biaya yang masih harus dibayar dan akan bernilai berkurang atau min jika terjadi kenaikan biaya yang masih harus dibayar. Lihat pada akun payable tersebut. Pada slide ini, yaitu untuk menentukan kas dikeluarkan sama dengan pada akun payable dan terjadi juga di income tax payable. Ini adalah hasil dari net cash flow pada aktivitas operasi setelah menentukan kas diterima dari pelanggan dan menentukan kas dikeluarkan. Dan pentingnya biaya operasi dalam bisnis karena biaya operasional yaitu komponen utama dari perhitungan pendapatan operasional, dan pendapatan operasional adalah komponen penting dari banyak ukuran finansial. Dengan demikian, semakin rendahnya biaya operasional, perusahaan semakin menguntungkan sebuah bisnis secara umum. Sumber informasi laporan arus kas untuk aktivitas operasi yaitu dari pos-pos laporan laba rugi. Kedua, aktivitas investasi yaitu dari pos-pos aktiva tidak lancar, dan yang terakhir aktivitas pendanaan yaitu dari pos hutang jangka panjang dan modal. Untuk format pelaporan arus kas, itu terdapat 3 aktivitas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi, itu terdapat 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah direct method atau metode langsung, dan metode tidak langsung atau indirect method. Dalam metode langsung, dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi.
Dengan kata lain, metode langsung mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara ringkas. Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Penyediaan ini dilakukan dengan menambahkan pos-pos yang tidak memerlukan pengeluaran kas ke laba bersih serta penambahan dan pengurangan kenaikan maupun penurunan hutang dan piutang. Penyusunan laporan arus kas melibatkan 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, menentukan perubahan dalam kas. Prosedur ini bersifat langsung karena perbedaan antara saldo awal dan akhir kas dapat dengan mudah dihitung dari pemeriksaan atau neraca perbandingan. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Pada prosedur ini melibatkan analisis tidak hanya perhitungan laba rugi tahun berjalan tetapi juga neraca perbandingan dan juga data transaksi terpilih. Yang ketiga, menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk contoh kasusnya, itu ada perusahaan A dimulai pada 1 Januari 2010 menerbitkan 60.000 saham dengan harga per saham $1 dengan harga $60.000 kas untuk semua saham. Perusahaan A menyewa kantor, peralatan, dan perlengkapan selama tahun pertama operasinya. Dan laporan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan A sebagai berikut. Yang di sebelah kiri layar itu ada laporan posisi keuangan dan yang di sebelah kanan itu ada laporan laba rugi. Langkah pertama untuk membuat laporan arus kas yaitu menentukan perubahan kas. Perubahan kas dapat dilihat pada laporan posisi keuangan, yaitu pada saldo akun kas di akhir periode. Dapat dilihat saldo kasnya adalah $49.000. Hasil akhir laporan arus kas harus sesuai dengan saldo akun ini, yaitu sebesar $49.000. Langkah kedua yaitu menentukan metode direct atau indirect untuk arus kas pada aktivitas operasi. Yang pertama kita menentukan secara direct method dulu. Cash inflow ditentukan dari pengurangan saldo pendapatan selama periode berjalan dengan saldo piutang akhir tahun. Ditemukan hasil 89.000. Lalu cash outflow ditentukan dari total beban tahun berjalan dikurangi saldo utang akhir tahun. Dan yang terakhir, beban pajak itu dapat dilihat dari laporan laba rugi. Untuk indirect method ditentukan dengan cara mengurangi net income atau laba bersih perusahaan dengan akun penyesuaiannya, yaitu dikurangi dengan akun piutang dan ditambah dengan akun hutang. Ditemukan hasil $3.000. Hasil ini akan sama apabila kita menggunakan metode direct atau indirect method. Untuk yang direct method ditemukan net cash flow-nya untuk aktivitas operasi itu 3.000 dan yang untuk metode indirect sama itu 3.000 juga. Jadi dua metode ini menghasilkan net cash flow pada aktivitas operasi yang sama. Langkah yang ketiga yaitu menentukan arus kas bersih atau net cash flow dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dalam contoh kasus ini tidak terdapat aktivitas investasi karena tidak terdapat aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, karena pada tahun pertamanya itu dijelaskan di soal perusahaan menyewa aktiva tetapnya. Untuk aktivitas pendanaan terdapat membeli common stock seharga $60.000 yang akan menambahkan cash flow. Dan yang kedua, membayarkan dividen sebesar $14.000 yang akan mengurangi cash flow. Dan inilah hasil akhir dari laporan arus kas. Saldo kas akhir 31 Desember 2010 sama dengan saldo akun kas pada laporan posisi keuangan, yaitu sebesar $49.000. Di laporan arus kas ini juga dapat dilihat
perbedaan antara net income atau laba bersih sebesar $34.000 dan net cash flow sebesar $49.000. Perbedaan ini terjadi karena adanya pemasukan ataupun pengeluaran perusahaan yang belum terdapat aktivitas kas seperti piutang atau utang usaha. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.